Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ranat Alvin Pardede dengan NIM 22450-146. Di sini saya akan membuat vlog UTS Hukum Agraria yang materinya tentang peralihan hak atas tanah tetap, yang dimana hukum agraria ini diampu oleh Ibu Dr. Diana Nabitupulu, SHMH. Dan yang saya akan bahas dari materi peralihan hak atas tanah ini adalah materi peralihan hak atas tanah tetap, yaitu materi peralihan hak atas tanah tentang inbreng. Oke, saya akan lanjut ke penjelasannya. Oke, saya lanjutkan. Peralihan hak atas tanah secara tetap dan tidak tetap. Peralihan hak atas tanah dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu peralihan hak atas tanah secara tetap dan peralihan hak atas tanah secara tidak tetap. Penjelasannya yaitu 1. Peralihan hak atas tanah secara tetap atau permanen. Peralihan hak milik atau jual beli ini adalah perubahan kepemilikan tanah yang bersifat permanen, di mana pemilik tanah menjual atau mentransfer hak miliknya kepada pihak lain dengan menggunakan akta jual beli atau yang biasa disebut dengan AJB, adalah bentuk peralihan hak atas tanah yang paling umum. Kemudian ada warisan atau pewarisan. Hak atas tanah dapat diturunkan kepada ahli waris sesuai dengan hukum waris yang berlaku jika pemilik tanah meninggal dunia. Proses pewarisan ini menghasilkan peralihan hak yang milik yang permanen. Yang kemudian ada hibah. Pemilik tanah dapat memberikan tanahnya kepada pihak lain sebagai hibah tanpa imbalan. Ini juga merupakan bentuk peralihan hak atas tanah yang bersifat permanen. Lalu yang kedua, peralihan hak atas tanah secara tidak tetap atau sementara. Sewa atau perjanjian sewa beli. Ini melibatkan perjanjian sementara di mana pemilik tanah memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan tanah, tetapi hak milik tetap ada pada pemilik tanah hingga perjanjian selesai. Kemudian ada gadai. Dalam kasus gadai tanah, pemilik tanah dapat memberikan hak kepada pihak lain sebagai jaminan untuk pinjaman uang. Pihak yang menerima gadai memiliki hak atas tanah sebagai jaminan, tetapi pemilik tanah tetap memiliki hak milik yang tetap. Dan kemudian ada perjanjian tukar-menukar. Peralihan hak atas tanah juga dapat terjadi melalui perjanjian tukar-menukar tanah dengan pihak lain tanpa perpindahan kepemilikan hak milik tanah secara permanen. Peralihan hak atas tanah secara tetap adalah perubahan kepemilikan hak atas tanah yang bersifat langgeng dan permanen. Sementara peralihan hak atas tanah secara tidak tetap melibatkan hak sementara atau penggunaan hak atas tanah tanpa perubahan kepemilikan yang bersifat permanen. Pemahaman tentang jenis peralihan ini penting dalam transaksi properti, dan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi dapat mempengaruhi cara peralihan hak atas tanah yang diatur. Oke, saya akan lanjutkan, dan saya lanjutkan ke pengertian peralihan hak atas tanah melalui inbreng. Peralihan hak atas tanah melalui inbreng merujuk pada proses di mana seseorang atau pihak tertentu mengalihkan kepemilikan hak atas tanah ke dalam suatu perusahaan atau badan hukum tertentu sebagai modal atau aset dalam rangka penggabungan atau restrukturisasi usaha. Dalam konteks ini, pemilik hak atas tanah menjadi pemegang saham atau anggota dalam perusahaan tersebut sebagai kompensasi atas kontribusi aset tanahnya. Inbreng biasanya terjadi dalam lingkup perusahaan atau perseroan terbatas atau PT di Indonesia. Proses ini melibatkan legalitas yang ketat dan seringkali harus mematuhi regulasi hukum yang berlaku. Oke, saya lanjutkan lagi. Peralihan hak atas tanah melalui inbreng mencangkup beberapa aspek penting, yaitu 1. Persyaratan umum. Proses inbreng harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Ini melibatkan peraturan dan perundang-undangan terkait kepemilikan tanah, perusahaan, dan
restrukturisasi bisnis. 2. Penilaian nilai aset. Penentuan nilai aset tanah yang akan diinbrengkan harus dilakukan secara objektif. Ini melibatkan penilaian properti oleh penilai berwenang untuk menentukan nilai pasar yang adil. Dan yang ketiga, persetujuan pihak terlibat. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi inbreng, termasuk pemilik tanah, pemegang saham perusahaan, dan badan hukum yang bersangkutan harus memberikan persetujuan tertulis. Dan yang keempat, perubahan struktur hukum. Proses inbreng dapat mengakibatkan perubahan dalam struktur hukum perusahaan yang bersangkutan. Ini dapat termasuk perubahan status perusahaan atau penambahan pemegang saham baru. Dan yang kelima, ada pendaftaran dan dokumentasi. Inbreng harus didokumentasikan dengan baik dan pendaftaran yang sesuai harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Ini mencakup penyusunan perjanjian inbreng dan pelaporan kepada otoritas terkait. Dan yang keenam, pajak dan biaya. Aspek perpajakan dan biaya juga perlu diperhitungkan. Inbreng aset dapat memiliki implikasi pajak tertentu dan biaya-biaya yang terkait dengan transaksi ini perlu dipertimbangkan. Dan yang ketujuh, pengungkapan informasi. Informasi terkait inbreng harus diungkapkan dengan jujur dan tepat kepada semua pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya. Dan yang kedelapan, ada kepatuhan hukum. Semua tindakan yang terkait dengan inbreng harus mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku untuk mencegah pelanggaran hukum. Jadi, peralihan hak atas tanah melalui inbreng adalah proses yang kompleks dan seringkali memerlukan bantuan dari profesional hukum, akuntan, dan penilai properti untuk memastikan bahwa semua aspek hukum, perpajakan, dan bisnis tercakup dengan benar. Selalu bijaksana untuk berkonsultasi dengan ahli yang kompeten dalam transaksi semacam ini. Oke, lanjut ke penjelasan serta contoh peralihan hak atas tanah inbreng. Peralihan hak atas tanah melalui inbreng adalah proses di mana seseorang individu atau pihak mengalihkan kepemilikan hak atas tanah mereka ke dalam sebuah perusahaan atau badan hukum tertentu sebagian dari modal atau aset dalam rangka restrukturisasi bisnis. Ini biasanya terjadi ketika seseorang ingin menggabungkan kepemilikan tanah dengan perusahaan atau entitas bisnis lainnya. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut dan contoh peralihan hak atas tanah melalui inbreng. Inbreng adalah istilah yang digunakan dalam hukum perusahaan di Indonesia untuk merujuk pada penyertaan modal berupa aset dalam perusahaan. Hak atas tanah adalah salah satu jenis aset yang dapat diinbrengkan. Dalam inbreng hak atas tanah, pemilik tanah mengalihkan kepemilikan haknya ke dalam perusahaan dengan cara mendapatkan saham atau bagian dalam perusahaan sebagai imbalan. Contoh dari inbreng ini, misalkan ada seseorang individu yang memiliki tanah yang diperkirakan memiliki nilai pasar sebesar 1 miliar. Dia memiliki niat untuk membangun proyek real estate tetapi ingin menjalankan proyek ini melalui perusahaan yang dia dirikan. Dan berikut ada langkah-langkah inbreng hak atas tanah dalam kasus ini, mungkin sebagai berikut. 1. Pemilik tanah mendapatkan penilaian properti dari seseorang penilai properti independen untuk menentukan nilai pasar yang adil. Dan yang kedua, dia mendirikan perusahaan terbatas atau PT yang akan menjadi entitas hukum untuk proyek real estate tersebut. Yang ketiga,
Pemilik tanah kemudian mengalihkan kepemilikan hak atas tanah tersebut ke dalam PT tersebut sebagai modal. Dalam pertukaran inbreng, pemilik tanah menerima saham dalam PT tersebut. Dan yang keempat, setelah inbreng selesai, PT tersebut sekarang memiliki hak atas tanah sebagai asetnya. Dan pemilik tanah memiliki saham dalam PT tersebut. PT tersebut dan yang kelima, PT tersebut kemudian dapat menggunakan aset tersebut untuk memulai proyek real estate dan pemilik tanah akan menjadi pemegang saham yang memiliki kepentingan dalam kesuksesan bisnis tersebut. Peralihan hak atas tanah melalui inbreng ini adalah cara untuk menggabungkan kepemilikan tanah dengan struktur perusahaan yang lebih besar untuk mengelola dan mengembangkan aset tersebut. Ini biasanya melibatkan prosedur hukum yang ketat dan pemenuhan peraturan yang berlaku. Oke, jadi kesimpulan dari pembagian hak atas tanah tetap dalam konteks inbreng adalah bahwa peralihan hak atas tanah melalui inbreng adalah salah satu cara perubahan kepemilikan hak atas tanah yang bersifat tetap atau permanen. Ini terjadi karena ketika pemilik tanah atau aset tanah mengalihkan kepemilikan tanah mereka ke dalam suatu perusahaan atau badan hukum sebagai modal atau aset dalam rangka penggabungan atau restrukturisasi bisnis, dalam proses inbreng, pemilik tanah menerima imbalan berupa saham atau bagian dalam perusahaan tersebut sebagai kompensasi atau kontribusi aset tanahnya. Proses ini melibatkan aspek hukum, peraturan, dan prosedur yang ketat serta memerlukan perencanaan dan dokumen yang cermat untuk memastikan pemenuhan ketentuan yang berlaku. Jadi kesimpulan yang utama adalah bahwa inbreng adalah salah satu metode untuk peralihan hak atas tanah yang bersifat permanen. Dan peralihan ini mengubah kepemilikan hak atas tanah dengan cara mengintegrasikan tanah ke dalam struktur perusahaan atau badan hukum. Baiklah, sekian video vlog UTS Hukum Agraria saya. Untuk teman-teman dan Bu Diana yang akan menyaksikan serta yang sudah menyaksikan nanti, saya kurang lebihnya mohon maaf apabila jika ada kesalahan kata atau penyampaian kata yang kurang bagi ibu dan teman-teman semua. Terima kasih.